Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penerapan Kurikulum Tepat Guna di Pondok Pesantren Nazatul Ulam. Saya Yasminah Muhammadi selaku moderator dan notulen. Saya Lailatul Fitria sebagai penyaji 1. Saya Nabila Putri sebagai penyaji kedua. Saya Yusuf Fasal Sabila sebagai penyaji ketiga. Baik, di sini saya selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Di sini saya akan membacakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan makalah, dan kegunaan makalah. Jadi yang pertama, latar belakang masalah. Kurikulum yang ada saat ini merupakan efek dari kemajuan ilmu pengetahuan yang ada. Banyak hal yang membuat kurikulum lahir, di antaranya adalah semakin besar tuntutan untuk mencapai target yang diinginkan dengan proses yang lebih cepat dan terobosan yang inovatif, yang bisa menguntungkan bagi umat manusia, terutama dalam bidang pendidikan. Kurikulum sendiri memiliki berbagai perkembangan yang begitu besar, serta sudah banyak kurikulum yang terbentuk. Kemudian dari latar belakang masalah yang kita bacakan, maka terdapatlah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, kami merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam makalah kami, yaitu yang pertama, apa pengertian, manfaat, dan ilmu-ilmu yang mendasari kurikulum. Kedua, apa yang dimaksud kurikulum tepat guna dan penerapannya di Pondok Pesantren Nazatul Ulam. Yang ketiga, apa saja hasil dari kurikulum tepat guna. Dan yang keempat, apa saja manfaat kurikulum tepat guna. Kemudian di sini ada tujuan makalah. Tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui pengertian, manfaat, dan ilmu-ilmu yang mendasari kurikulum. Yang kedua, mengetahui pengertian kurikulum tepat guna dan penerapannya di Pondok Pesantren Nazatul Ulam. Yang ketiga, mengetahui hasil dari kurikulum tepat guna. Dan yang keempat, mengetahui manfaat kurikulum tepat guna. Kemudian kegunaan makalah di sini, makalah ini disusun dengan harapan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, makalah ini berguna sebagai pengembangan tentang media pembelajaran kontekstual berbasis teknologi. Secara praktis, makalah ini diharapkan bermanfaat bagi yang pertama, penulis sebagai wahana penambah pengetahuan tentang kurikulum, macam-macamnya, dan hal yang menyangkut tentang kurikulum tepat guna. Yang kedua, bagi pembaca atau guru, yakni sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia dalam materi penerapan kurikulum tepat guna di Pondok Pesantren Nazatul Ulam. Baik, kemudian akan dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang rumusan masalah tadi. Materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Lailatul Fitria selaku penyaji 1. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum ini wajib memahaminya. Kurikulum dapat dikelompokkan dalam dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, kurikulum adalah konsep yang merujuk pada sistem pendidikan yang berlaku. Sedangkan dalam arti sempit, kurikulum dapat berarti kesatuan beberapa mata pelajaran. Satu mata pelajaran, kelompok rukun ilmuwan, suatu program rencana pembelajaran, dan sebagainya, yang menjelaskan tentang rencana rangkaian kegiatan pembelajaran. Dengan mengetahui pengertian kurikulum yang merupakan sebuah rencana pembelajaran, pembaca mestinya akan sadar kalau fungsi kurikulum ini sangatlah penting dalam kemajuan pendidikan, baik di Indonesia maupun di dunia. Dengan adanya kurikulum, kita bisa mengetahui kemana tujuan sebuah pendidikan dijalankan. Singkatnya, pada lingkup sekolah, kita akan mengetahui kemana arah pembelajaran yang akan diterima di sekolah tersebut. Karena itulah, kurikulum hukumnya wajib ada di setiap institusi pendidikan. Di Indonesia telah terjadi beberapa kali pergantian kurikulum. Kurikulum di Indonesia dikembangkan dan disepakati oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan guru-guru atau tenaga
Tentu saja setiap negara memiliki kurikulum yang berbeda-beda pula. Hal ini tergantung kepada bagaimana tujuan dari pendidikan masing-masing negara tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yakni materi kedua yang akan dibawakan oleh Nabila Putri selaku penyanyi 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan penerapan kurikulum tepat guna. Di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama awalnya menggunakan kurikulum yang dibuat oleh pemerintah, yakni kurikulum 2013. Namun seiring berjalannya waktu, pemimpin Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama merasa tidak puas dengan penerapan kurikulum yang satu ini. Dikarenakan hampir seluruh mata pelajaran yang ada diberikan kepada para siswa-siswi. Sedangkan siswa-siswi pasti akan merasakan kejenuhan di dalam kelas, di mana dalam satu hari bisa mencapai 7-8 jam waktu yang digunakan untuk belajar. Di sisi lain, para siswa-siswi mengeluh akan tugas yang diberikan, karena mereka sibuk untuk memanage waktu mereka untuk mengerjakan tugas di balik kepadatan program pondok di rumah 2 malam, di mana mereka masih mempersiapkan sholat malam atau ngaji kitab kuning, yang mana pengajian tersebut biasanya selesai pada pukul 10.00. Dalam program tersebut adalah waktu untuk mereka istirahat malam. Jadi, menurut beliau, penerapan kurikulum tersebut tidak efektif karena siswa-siswi hanya berpatokan pada materi saja, sehingga membuat para pelajar menjadi pasif dalam belajar jika hanya berpatokan terhadap materi yang diberikan. Namun, sedikit mengaplikasikannya terhadap kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar. Nah, dari sinilah terbentuk kurikulum tepat guna, di mana arti dari kurikulum tersendiri ialah seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran, sedangkan tepat guna diambil dari kata tepat dan guna menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Arti tepat adalah benar-benar atau pada sasaran, tujuan, maksud, dan sebagainya. Arti guna di KBBI adalah faedah, manfaat. Jadi bisa disimpulkan bahwa kurikulum tepat guna ialah suatu sistem pembelajaran yang benar memiliki tujuan, target atau maksud yang berguna untuk jangka panjang. Penerapannya ialah dengan memfokuskan siswa di sekolah pada bidang masing-masing. Siswa semisal di sekolah MA itu hanya difokuskan kepada kitab dan Al-Quran saja, 100% agama dan 0% umum. Sedangkan di SMA, di mana sekolah tersebut terdapat 2 jurusan, yakni IPA dan IPS. Di IPA difokuskan terhadap materi sendiri, 85% saintek, 15% agama, dan 4% sosial. Serta sistem pembelajaran ini mengurangi sedikit materi dan lebih banyak pengaplikasiannya terhadap kehidupan nyata. Dengan cara santri biasanya diberi tugas dalam bentuk makalah, teks laporan, artikel, lembar kerja siswa, dan lain sebagainya. Kemudian siswa tersebut mempresentasikan hasil kerjanya dengan video, entah itu di dalam maupun di luar, individu ataupun kelompok. Jadi uniknya di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama telah disediakan fasilitas wifi dan santri diperbolehkan membawa laptop dan kamera untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Apabila tidak memiliki laptop, pihak pondok telah menyediakan komputer sebanyak kurang lebih 30-40 komputer yang disediakan. Dan apabila tidak memiliki kamera, maka setiap kelas harus melakukan sumbangan untuk membeli kamera tersebut, yang mana dari pemegang kamera, kiai telah membantu meringankan dengan memberikan subsidi sewajarnya. Kemudian santri diwajibkan memiliki channel YouTube, di mana hasil dari video yang diambil akan diupload di channel mereka masing-masing. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila Putri. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ines Sofa Salsabila. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang hasil kurikulum tepat guna. Kurikulum tepat
Kurikulum tepat guna yang diterapkan lebih efektif dari sebelumnya karena dengan penerapan kurikulum tersebut di mana hal itu bersangkutan dengan teknologi yang akan berkembang. Selain itu, dengan bentuk tugas yang diberikan seperti makalah, artikel, dan lain sebagainya, pelajar akan tahu sejak dini tentang hal yang di mana hal itu bisa dilakukan di jenjang yang lebih tinggi nanti. Sehingga pelajar akan terbiasa dengan public speaking dan dengan diperbolehkannya menggunakan sosmed. Pelajar akan bisa menyaring informasi di luar dengan lebih mudah. Manfaat kurikulum tepat guna. Pelajar akan terbiasa dengan hal yang dianggap orang-orang yang baru mengenal ilmu teknologi dan sebagainya. Namun bagi santri Nahdlatul Thulab sudah menjadi hal yang biasa seperti membuat makalah, artikel, presentasi, membuat film, vlog, dan masih banyak lagi. Di mana manfaat dari penerapan kurikulum tersebut bisa dikatakan berjangka panjang hingga menemani santri menjadi seorang yang diimpikan. Fungsi kurikulum ini adalah sebagai saran untuk mengukur kemampuan diri dan mengkonsumsi pendidikan. Hal ini berkaitan juga dengan pengejaran target-target yang membuat peserta didik dapat mudah memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah melalui metode yang telah diberikan, serta produk yang diberikan menjadi pintu pelajar untuk lebih tahu akan ilmu teknologi yang begitu canggih seperti saat ini. Dan sarana ini bisa menjadi benteng untuk pelajar menghadapi ilmu teknologi yang ada. Baik, kurang sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yosofat Salsabila atas materinya. Kemudian di sini saya akan membacakan kesimpulan serta saran. Jadi kesimpulannya, kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Kurikulum tepat guna memiliki arti dari kurikulum sendiri, ialah seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran, sedangkan tepat guna diambil dari kata tepat dan guna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, artinya kata tepat adalah kena, benar, pada sasaran, tujuan, maksud, dan sebagainya. Arti guna di KBBI adalah faedah, manfaat. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kurikulum tepat guna ialah suatu sistem pembelajaran yang benar memiliki tujuan, target, atau maksud yang berguna untuk jangka panjang. Pelajar akan tahu sejak dini tentang hal yang dimana hal itu biasa dilakukan di jenjang yang lebih tinggi nanti, di mana manfaat dari penerapan kurikulum tersebut bisa dikatakan berjangka panjang hingga